Mereka menyalahkan amalia ziarah kubur yang duduk lama sambil baca Al-Quran sebagai cara yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata mereka membaca tuntas kitab Ar-Ruh karya Ibnu Al-Qayyim tanpa terpengaruh dengan catatan kaki ulama salafi, tentu mereka akan menerima perbedaan pendapat. Mari kita turunkan tensi ego kita dengan berkaca kepada imam ahli hadis yang digelari penghafal 1 juta hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa beliau berkata, membaca Al-Quran di kubur adalah bid'ah. Juga diriwayatkan dari Hushaim Abu Bakar berkata bahwa riwayat itu disampaikan oleh banyak ulama. Kemudian Ahmad bin Hanbal meralat dan menjelaskan pendapatnya sendiri. Sekelompok ulama meriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal melarang orang buta membaca Quran di makam dan mengatakan bid'ah. Lalu Muhammad bin Qudamah al-Jauhari bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apa komentarmu tentang Mubashir al-Halabi?" Ahmad menjawab, "Dia perawi terpercaya." Muhammad bin Qudamah berkata bahwa Mubashir mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa ia berwasiat agar dekatnya dibacakan awal dan akhir Al-Baqarah. Ia berkata bahwa ia mendengar Ibnu Umar berwasiat seperti itu. Ahmad bin Hanbal berkata, "Susul orang itu dan katakan kepadanya baca Quran di kubur." Lihatlah kelapangan Imam Ahmad dalam menerima kebenaran. Yang awalnya beliau mengatakan bid'ah, kemudian justru memerintahkan membaca Quran di makom. Kalau mereka masih membandel karena dalilnya hanya waktu pemakaman saja, maka jawab dengan pendapat imam mereka, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat setelah dimakamkan untuk dibacakan pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupnya. Dispensasi ini bisa jadi secara mutlak. Boleh baca Al-Quran di kuburan kapan saja, dan bisa jadi khusus ketika pemakaman saja. Kalau dalil di atas masih menjadikan mereka bersikeras tetap menolak karena hanya wasiat sahabat saja bukan hadis, maka bacakan kepada mereka hadis berikut ini. Dari Abdurrahman bin A'la dari bapaknya bahwa bapakku berkata kepadaku, "Jika aku mati, maka buatkan liang lahat untukku. Setelah engkau masukkan aku ke liang lahat, bacalah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian ratakanlah tanah kubur perlahan. Lalu bacalah di dekat kepalaku permulaan dan penutup surat Al-Baqarah. Sebab aku mendengar Rasulullah bersabda demikian." Hadis ini dinilai oleh Al-Hafidz Al-Haythami bahwa para perawinya adalah terpercaya. Jika masih menolak, maka saya bukanlah memberi kesadaran apalagi hidayah kepada mereka. Allahu musta'an.